Assalamualaikum Bu Lupi dan teman-teman. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil analisis jabatan kami di PT SHL Indonesia. Nah, berikut ini adalah anggota dari kelompok kami. Lalu PT SHL itu adalah dikenal sebagai HR konsultan yang membantu berbagai instansi perusahaan menyukseskan program talent acquisition. Nah, SHL ini udah bekerja sama dengan 200 perusahaan lokal maupun luar negeri untuk menganalisis pekerjaan dan penilaian kompetensi dari karyawan-karyawannya. Nah, SHL ini juga mendapat klien dari perusahaan-perusahaan besar yang mendominasi pasar-pasar. Nah, SHL juga udah melakukan lebih dari 100 proyek penilaian atau asesmen dan pengembangannya setiap tahunnya. Ada 300 lebih dari klien baik dari badan usaha milik negara dan swasta dan sehingga SHL tuh dikenal atau diakui sebagai perusahaan terbesar di bidang sumber daya manusia di Indonesia. Jabatan pertama yang dianalisis itu Personable Supervisor atau PA Supervisor. Nah, intisari jabatan ini memberikan arahan dan memastikan pelaksanaan proyek kayak asesmen, non-asesmen, sama pelatihan itu berjalan dengan lancar. Nah, tugas pokoknya itu ada tugasnya yang pertama mengidentifikasi kebutuhan dan permintaan klien mengenai proyek pelaksanaan dari asesmen atau pelatihan yang akan yang diminta atau yang dibutuhkan. Nah, habis itu hasil kerjanya diidentifikasi oleh pihak supervisor dan dibantu dengan staff-staff-nya. Lalu wewenang dan tanggung jawabnya ada salah satunya itu memantau progres dan penyelesaian proyek asesmennya. Nah, hasilnya itu dipantau oleh pihak supervisor dan tanggung jawab supervisor itu mastiin bahwa proyek dari hasil asesmen kliennya itu selesai tepat waktu dan diserahkan tepat waktu. Terus bahan kerjanya tuh salah satunya ada Microsoft Office 365. Itu untuk meningkatkan pelaksanaan untuk pengiriman proyeknya, terus administratif untuk proyeknya. Terus untuk perangkat alat kerjanya itu ada alat laptop atau komputer untuk membuat laporan pelaksanaan proyeknya dan lain-lain. Terus ada asesmen juga. Terus untuk hubungannya itu ada PM Manager, Accountant Manager, PS Staff, dan klien. Terus ini untuk kondisi itu lingkungan kerjanya, kondisi risiko bahaya salah satu stres. Terus syarat jabatannya ini pria atau wanita 25 sampai 35 tahun, minimal 160 dan 155. Terus berat badan ideal dan lain-lain. Terus keterampilan kerjanya itu mengoperasikan perangkat asesmen. Terus pengetahuan yang cukup berkaitan dengan semua perawatan. Terus pendidikannya itu S1 psikologi atau sumber daya manusia. Terus pelatihan kerjanya penggunaan IT, pengalamannya itu 2 sampai 3 tahun. Bakatnya syaratnya itu ada verbal aptitude, terus minat sosial, terus temperamen kerjanya itu ada team leadership. Selanjutnya yaitu ada jabatan Human Resource Engineer Supervisor. Nah, kode jabatannya ini 121202. Kemudian kerjanya itu Human Resource Affairs. Kemudian ini ada istilah jabatannya, kemudian ada tugas pokoknya. Berikut ada wewenang dan tanggung jawabnya. Kemudian ada bahan kerja dan penggunaan dalam tugasnya. Kemudian ada perangkat atau alat kerja dan penggunaan dalam tugasnya. Kemudian ada hubungan dan lingkungan kerja, hubungan atau korelasi jabatannya. Kemudian ada posisi dalam struktur organisasinya berikut. Kemudian kondisi lingkungan kerjanya seperti ini. Kondisi risiko bahayanya seperti ini, nama risikonya apa dan penyebabnya apa. Kemudian ada syarat jabatan, ada syarat fisik, terdiri dari kondisi fisik dan upaya fisik. Kemudian ada syarat kompetensi. Kemudian ada syarat psikologis. Dan terakhir disetujui oleh jabatan HRJA, terus ada supervisor pemegang jabatannya, kemudian diverifikasi oleh atasan jabatan, kemudian disetujui. Pada bagian selanjutnya, jabatan yang dianalisis adalah Marketing dan Communication pada unit kerja komersial Revenue Group, mempunyai tanggung jawab dalam jabatannya untuk merancang konten kreatif, manajemen kampanye bulanan dan pengenangan akun media sosial, dan membangun brand awareness, juga melakukan kerjasama dengan relation business solution dan pihak terkait lainnya. Berikut dibagi berbagai tugas pokok dan terdapat berbagai wewenang dan juga tanggung jawab. Selain itu juga pada bagian ini, bahan kerjanya merupakan platform media sosial,
seperti Facebook, Instagram atau Twitter, LinkedIn, dan lain-lain, karena pada bagian ini fokusnya adalah untuk marketing dan communication untuk membangun brand awareness. Selain itu juga, di sini ada hubungan dan korelasinya dengan lingkungan kerja, seperti dengan head of marketing, supervisor of marketing, finance, dan juga komersial. Service, posisinya sendiri dalam struktur organisasi pada staff of marketing. Dan selain itu, syaratnya untuk jabatan ini ada secara fisik dan secara kompetensi harus mempunyai pengetahuan kerja mengenai mengetahui cara mengelola media sosial terpenting, pemasaran digital dan pengorganisasian acara, dan juga berbagai syarat psikologis. Berikutnya adalah analisis jabatan untuk posisi Senior Relationship Manager atau Account Manager. Di sini Senior RM ini bekerja di unit kerja Commercial Revenue Group atau CRG ya. Ini kalau di perusahaan lain kurang lebih sama seperti Business Development. Dan dia itu bertugas untuk melaporkan langsung kepada EVP atau atasannya itu untuk proses pencapaian tujuan. Lalu untuk bahan kerjanya itu SAL product dan juga services. Jadi produk itu adalah assessment dan juga services itu adalah konsultasi. Ini ada perangkat yang dibutuhkan seperti alat penilaian lain. Lalu ada juga hubungan dengan jabatannya itu ada EVP atasan langsung lalu ada jadi supervisor dan juga PM manager serta supervisor. Dan di sini ini ada strukturnya jadi dari EVP pas. Selanjutnya adalah kondisi lingkungannya ini standar pada umumnya di ruangan antara sejuk seperti itu. Lalu juga untuk kondisi berbahayanya ini lebih ke cedera pada anggota tertentu, kelainan mata dan juga burnout dan cara jabatannya yaitu ini sebenarnya tidak dikhususkan ya untuk laki-laki dan perempuan usia serta tinggi badan tapi mungkin akan jadi poin plus. Lalu juga untuk keterampilan kerja itu yang penting ini komunikasi, HR, relationship building, sales, dan juga akhir berbahasa Indonesia serta Inggris. Lalu ada pengetahuan kerjanya yaitu mengetahui tentang talent assessment dan juga people development. Dan untuk pendidikannya sendiri itu diutamakan untuk jurusan psikologi, HR management, dan juga business management untuk S1. Lalu pengalamannya itu minimal 4-5 tahun sebagai account executive atau relationship officer ya, di perusahaan MNC atau multinational company yang diutamakan. Di sini ada syarat psikologisnya bisa dilihat untuk bakat, minat, dan juga temperamen. Ada beberapa ya yang dibutuhkan. Dan ini sudah diverifikasi, diklarifikasi, dan juga disetujui serta bantu persiapkan oleh pihak-pihak dari FAL yang berkepentingan